Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Hanum Zahraina dari kelas 4A dengan NIM 2006700 akan mempresentasikan hasil studi lapangan saya mengenai proses pembelajaran pasca pandemi di SMA N 1 Cibitung. Di sini terdapat ambil pembahasan. Yang pertama adalah proses pembelajaran di SMA N 1 Cibitung, yang kedua mekanisme evaluasi, yang ketiga masalah selama pembelajaran tatap muka, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum ke pembahasan inti, saya akan membahas konsep pembelajaran jarak jauh dan manajemen pembelajaran. Konsep pembelajaran jarak jauh sebelumnya sudah ada. Pemerintah sudah membuat peraturan yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2012, pasal 1 ayat 1 menyebutkan, pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media lainnya. Permendikbud nomor 24 tahun 2012 adalah peraturan pembelajaran jarak jauh untuk perguruan tinggi. Sudah ada perguruan tinggi yang memakai konsep PJJ ini sebelum adanya pandemi. Namun, dikarenakan kasus COVID yang semakin tinggi, maka pemerintah mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar di rumah dalam masa COVID-19. Semua jenjang sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah untuk melindungi diri dari penyebaran COVID-19. Kurikulum yang dipakai selama pembelajaran jarak jauh mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719-P-2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Pada aturan tersebut, satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran dapat a. tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. B. Kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah atas dengan kompetisi inti dan kompetisi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan pada SK Kabalitbang nomor 18 tahun 2020. C. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Selama pembelajaran jarak jauh, lama belajar adalah 6 jam. Siswa dan guru melakukan pembelajaran daring dari rumah dengan fasilitas video conference yang disediakan guru atau sekolah. Meski melalui pembelajaran jarak jauh, siswa diwajibkan memakai seragam sekolah saat jam pelajaran berlangsung. Penilaian selama pembelajaran jarak jauh ditekankan pada pemantauan perkembangan siswa dalam proses pembelajarannya. Penilaian tersebut berupa 1. Penilaian sikap bisa dilakukan dengan observasi dan penilaian diri. Observasi dapat berupa pemantauan dalam kehadiran, diskusi, komentar dan tulisan, keaktifan selama video conference, chat, dan kriteria lainnya. Penilaian diri dapat berupa sikap terhadap pribadi masing-masing siswa dapat dilakukan dengan mengisi kuesioner refleksi diri. Yang kedua, penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan penugasan, tes tulis, dan tes lisan. Yang ketiga, penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan unjuk praktik, proyek, produk, dan portofolio. Manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran serta pengawasan guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun ketentuan di bawah ini dapat menjadi acuan manajemen sekolah dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh berdasarkan moda penghantarannya, yaitu 1. Melakukan koordinasi dan penyusunan terkait kurikulum yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kemendikbud nomor 709-P-2020. Yang kedua, memetakan dan melakukan identifikasi terkait kondisi siswa dan orang tua jika pembelajaran daring akan dilaksanakan, antara lain kondisi koneksi internet dan ketersediaan perangkat digital. Yang ketiga, menyiapkan LMS untuk mengelola kegiatan pembelajaran secara daring. Yang keempat, menyiapkan sarana komunikasi digital, misalnya Webex,
Google Meet, Zoom, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Yang kelima, dapat bekerja sama dengan institusi lain untuk mengkreasikan berbagai macam teknologi lainnya untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Misalnya, bekerja sama dengan instansi terkait untuk membuka broadcasting frekuensi radio. Yang keenam, memfasilitasi guru dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau RPPJJ, dan memfasilitasi guru dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara daring. Yang ketujuh, menyiapkan panduan pembelajaran di masa kondisi khusus. Panduan pembelajaran dapat berupa buku cetak, video pendek, dan atau format lainnya. Yang ke-8, melakukan evaluasi pola pembelajaran dan penilaian yang telah dilaksanakan secara periodik dan membuat laporan periodik kepada pihak Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah. Lanjut ke SMAN 1 Cibitung. SMAN 1 Cibitung berdiri sejak 2003. SMAN 1 Cibitung berakreditasi A, berlokasi di Villa Mutiara, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SMAN 1 Cibitung mempunyai 56 guru dan 1.296 murid. Terdapat 36 ruang kelas. Di setiap angkatannya mempunyai 7 kelas IPA dan 4 kelas IPS. Masuk ke proses pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Cibitung. SMAN 1 Cibitung dalam pelaksanaannya selalu mengikuti arahan pemerintah. Dalam hal ini, SMAN 1 Cibitung mengikuti aturan dari SKB 4 Menteri, yaitu kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi di lapangan, tergantung pada tingkat PPKM daerah. Kabupaten Bekasi berada pada level 3, maka dibolehkan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah, namun secara terbatas. Hanya 50% murid yang diperbolehkan masuk setiap harinya. Di SMAN 1 Cibitung, per kelasnya mempunyai 36 siswa, jadi setiap harinya dibagi menurut urutan absen. Absen 1 sampai 18 akan masuk pada hari ini, lalu besoknya akan dilanjutkan dengan absen 19 sampai 36, begitu seterusnya. Satu kali pertemuan berdurasi 35 menit. Sebelum adanya virus COVID-19, lama belajar di SMAN 1 Cibitung adalah 8 jam per hari. Sekarang, lama belajar pada pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Cibitung adalah maksimal 6 jam. Dalam proses pembelajaran, beberapa guru ada yang menerapkan blended learning. Jadi, siswa yang dijadwalkan belajar di rumah akan merasakan proses belajar di kelas melalui Zoom yang disediakan. Lalu, di sekolah, guru hanya akan menjelaskan dan berdiskusi materi dengan siswa. Penugasan akan dilakukan dengan mandiri di rumah masing-masing. Buku ajar tetap diberikan secara fisik, yakni siswa akan tetap meminjam buku dari perpustakaan, lalu dibawa pulang ke rumah. Namun, guru juga membagikan PDF dan PPT sebagai tambahan bahan ajar. Untuk siswa yang dijadwalkan belajar di rumah, akan belajar melalui Zoom atau Google Meeting. Link Zoom dan Google Meeting selalu disediakan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Selama pembelajaran jarak jauh, kegiatan ekstrakurikuler yang berkegiatan di luar lapangan ditiadakan. Kegiatan ekstrakurikuler hanya diperbolehkan lewat daring saja. Untuk tugas per kelompok tetap ada, namun pertemuan kelompok ditiadakan. Jadi, semua siswa mengerjakan tugas kelompok lewat Zoom. Tugas presentasi dan bermain peran dilakukan melalui Zoom di rumah masing-masing. Laboratorium IPA tidak dibuka, karena itu guru yang bersangkutan membuat lembar kerja siswa yang sudah disederhanakan agar siswa dapat melakukan percobaan sains masing-masing dari rumah. Penugasan mata pelajaran olahraga juga diberikan secara online. Siswa melakukan olahraga secara mandiri di rumah masing-masing. Jadi, guru pengampu hanya akan menerima laporan berupa video atau foto. Selanjutnya, mekanisme evaluasi selama pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Cibitung. Saat saya datang ke SMAN 1 Cibitung pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, di sana sedang bersiap menghadapi ujian yang akan dilaksanakan pada hari Senin. Ujian sekolah untuk kelas 3 akan diselenggarakan secara luring di sekolah. Ujian tidak memakai kertas, namun memakai Google Form. Pada bulan Desember, proses evaluasi yakni ujian akhir semester diadakan lewat daring.
Masing-masing anak melakukan ujian lewat Google Form. Untuk ulangan harian, siswa melakukan ujian melalui quizzes atau platform lainnya sesuai dengan pilihan guru mata pelajaran. Untuk penilaian akhir bagi kelas 3 SMA, ujian nasional telah ditiadakan sejak tahun 2020. Oleh karena itu, terdapat 3 syarat kelulusan yang harus dipenuhi tiap siswa, yakni 1. Siswa wajib menyelesaikan semua program studi pendidikan dari kelas 10 sampai 12. Selama 6 semester tidak ada masalah pada nilai mata pelajaran. Yang kedua, siswa wajib mendapat nilai sikap baik untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, siswa wajib mengikuti kegiatan evaluasi dari sekolah, yakni ujian praktik dan ujian sekolah. Selanjutnya, masalah yang terjadi selama pembelajaran tatap muka. Diakui oleh guru bahwa banyak masalah yang terjadi saat pembelajaran tatap muka. Yang pertama adalah membuat siswa untuk patuh terhadap protokol kesehatan sangatlah susah. Guru selalu mengingatkan para siswa untuk selalu patuh protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, SMA 1 Cibitung membuat Satgas Covid untuk mengawasi dan mengingatkan siswa di sekolah agar jangan abai dengan protokol kesehatan. Permasalahan selanjutnya adalah mengetahui karakter belajar siswa. Segala macam upaya dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah ini. Contohnya, dengan cara membuat modul pembelajaran yang lebih interaktif agar siswa dapat berinteraksi dengan baik di kelas. Lalu, permasalahan yang terakhir adalah proses evaluasi. Apakah siswa jujur mengerjakan ujian di perangkat atau siswa sambil membuka situs untuk mencari jawaban selama ujian? Pemantauan selama ujian terus dilakukan untuk mencegah masalah ini. Jika siswa terbukti melakukan kecurangan, maka guru akan melakukan tindakan kedisiplinan agar siswa tidak mengulangi perbuatannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. SMA 1 Cibitung melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka sesuai dengan arahan pemerintah. Diakui, sekolah siap dengan proses pembelajaran tatap muka. Fasilitas penunjang untuk kegiatan PTM sudah siap. Namun, sekolah kembali lagi pada keputusan pemerintah. Antara murid dan guru pun selalu siap dalam kondisi apapun. Jika harus PJJ, lalu PTM, mereka akan selalu siap. Saat ditanya lebih baik mana PTM dan PJJ, guru dan siswa SMA 1 Cibitung sepakat bahwa lebih baik mengikuti PTM daripada PJJ. Untuk guru, lebih mudah menyampaikan materi lewat PTM, dan untuk murid, lebih mudah mencerna materi saat PTM. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.